Bayangkan, dalam setiap hembusan nafasmu ada kalimat yang bisa mengubah hidupmu. Kalimat yang tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga membuka langit dan mendatangkan keajaiban. Kalimat yang bisa membawamu lebih dekat kepada Sang Pencipta, memberi ketenangan di tengah badai, dan membimbingmu kembali pulang menuju cahayanya. Apakah kamu siap untuk menemukan kalimat itu? Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Kalimat yang menggetarkan Ar-Rasy. Pernahkah engkau duduk dalam diam, lalu tiba-tiba merasa seolah ada yang mengawasi? Bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang jauh lebih dalam. Itulah saat ketika ruhmu disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, oleh zikir yang menggema dari dimensi yang lebih tinggi. Di antara begitu banyak kalimat yang manusia ucapkan, hanya ada satu yang mampu mengguncang Ar-Rasy, membuat para malaikat bersujud dan membuka langit bagi turunnya rahmat. Kalimat ini bukan sekadar susunan huruf. Ia adalah getaran yang lahir dari keikhlasan terdalam, dari pengakuan hamba yang melepaskan semua sandaran selain Allah dan hanya bergantung padanya. Ia seperti bisikan lembut dalam malam yang sunyi, namun mampu membelah takdir jika diucapkan dengan hati yang hidup. Banyak dari kita telah hafal kalimat ini sejak kecil. Kita diajari untuk mengucapkannya saat memulai sesuatu, saat bersyukur, bahkan saat kehilangan. Namun, berapa dari kita yang benar-benar memahaminya? Yang mengucapkannya bukan hanya di lidah, tapi juga di hati? Kalimat ini terlalu agung untuk dipakai secara mekanis, terlalu dalam untuk hanya dijadikan kebiasaan. Ia menuntut kehadiran jiwa, kesadaran penuh, dan kerendahan hati. Karena ia bukan hanya sebuah ucapan, melainkan pernyataan suci antara ciptaan dan pencipta. Dalam setiap hurufnya, ada makna yang menembus batas-batas dimensi manusia. Jika engkau pernah mengalami malam-malam di mana dunia terasa begitu berat, lalu tiba-tiba engkau menyebut kalimat itu, dan dadamu terasa lapang tanpa sebab, maka itulah salah satu bentuk keajaibannya. Kalimat ini bisa menurunkan hujan di tengah kemarau batin. Ia mampu menyembuhkan luka yang tak bisa dijangkau oleh kata-kata. Bahkan ketika engkau tak tahu harus berkata apa dalam doa, kalimat ini bisa menjadi satu-satunya yang cukup, karena ia merangkum segalanya. Keimanan, kepasrahan, pengharapan, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Dalam sejarah para nabi, kalimat ini hadir sebagai pelindung. Nabi Yunus menyebutnya dalam kegelapan perut ikan paus. Nabi Ibrahim menyuarakannya ketika dilemparkan ke dalam api. Rasulullah menjadikannya pembuka doa, penutup permohonan, dan napas dalam setiap perjuangan. Mereka tidak hanya mengucapkannya, mereka hidup di dalamnya. Kalimat ini menjadi perisai ruhani, tali pengikat antara langit dan bumi. Maka jika engkau ingin menjadi jiwa yang kuat, yang tak mudah diguncang oleh gelombang dunia, jadikanlah kalimat ini sebagai pusat dari setiap detik kehidupanmu. Namun ingatlah, kekuatan kalimat ini bukan berasal dari suara yang keras, melainkan dari ketulusan yang halus. Ia bekerja dalam diam, dalam kesunyian malam, dalam linangan air mata yang tak terlihat. Allah tidak melihat seberapa lantang engkau mengucapkannya, tapi seberapa dalam hatimu terhubung saat melafazkannya. Disitulah rahasianya tersembunyi. Kalimat ini tidak menjanjikan dunia yang selalu mudah, tapi ia menjanjikan jalan keluar yang tak disangka-sangka, dan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun. Maka mari, mulai hari ini, kita ucapkan kalimat itu bukan sekadar dari mulut, tapi dari ruh yang merindu pulang kepadanya. Bab 2. Asal-usul kalimat yang mulia. Sebelum bumi diciptakan, sebelum langit dibentangkan, sebelum waktu dihitung oleh detik dan jam, kalimat ini telah ada. Ia bukan ciptaan manusia. Ia adalah anugerah langsung dari Allah, sebuah cahaya yang mengalir bersama wahyu, turun dari Lauhul Mahfuz, disampaikan kepada para nabi, dibisikkan ke dalam hati para wali. Kalimat ini lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari samudera pengetahuan, dan lebih tinggi dari gunung-gunung kebijaksanaan. Dalam kesunyian awal penciptaan, kalimat ini menjadi pujian pertama yang memenuhi langit, menjadi getaran pertama yang menggema dalam kehampaan. Ia bukan hanya kata, tapi pernyataan ilahi yang tak pernah pudar oleh waktu.
Nabi Adam alaihissalam diajarkan kalimat ini ketika pertama kali diturunkan ke bumi. Ia menjadi jembatan antara pengampunan dan harapan. Ketika Adam menyesali kesalahannya, ia menyebut kalimat ini dan langit pun membuka pintu taubat. Kalimat ini bukan hanya berisi permohonan, tapi juga pengakuan bahwa tiada daya, tiada kuasa, tiada harapan, kecuali kepada Dia yang menciptakan segala sesuatu dari tiada. Setiap hurufnya bagaikan anak kunci, membuka pintu-pintu yang tertutup rapat oleh dosa dan kelalaian. Dan ketika hati menyambutnya dengan jujur, Allah tidak menolak. Kalimat ini terus berjalan dari nabi ke nabi, dari generasi ke generasi. Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai dasar keyakinan dalam setiap langkahnya, termasuk ketika ia bersedia mengorbankan putranya demi ketaatan. Nabi Musa menyebutnya saat laut terbentang dan pasukan Firaun mengejar. Dan Nabi Muhammad, penutup para nabi, menjadikannya fondasi dakwahnya dengan kelembutan, cinta, dan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Kalimat ini bukan sekadar ajaran, tapi kehidupan itu sendiri. Ia bukan teori, tapi realitas ruhani yang bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Dalam dunia tasawuf, kalimat ini dikenal sebagai pusat segala zikir. Ia menjadi permata di tengah lautan wirid. Para sufi menempatkannya di atas segalanya. Mereka bukan hanya mengucapkannya dalam hitungan ribuan, tapi juga menghidupkannya dalam setiap napas. Bagi mereka, kalimat ini adalah pakaian jiwa, aroma hati, dan jalan pulang menuju Allah. Tak ada satu pun zikir yang sebanding dengannya, karena ia adalah pengakuan tauhid yang tulus. Penegasan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Dan yang tersisa hanyalah Dia yang maha kekal. Kita hidup di zaman yang penuh suara, tapi sedikit keheningan. Kita diajak sibuk menghafal banyak hal, tapi lupa untuk merenungkan satu kalimat yang bisa mengubah hidup. Maka marilah kita kembali, duduklah sejenak, diamlah, tarik napas dalam-dalam, dan bisikkan kalimat itu dari kedalaman hatimu. Rasakan bagaimana seluruh keberadaanmu merunduk, melebur, dan pulang kepadanya. Karena sejauh-jauhnya engkau tersesat, kalimat ini adalah kompas yang akan membawamu kembali ke arah cahaya. Dan sesulit-sulitnya jalan yang engkau tempuh, kalimat ini adalah pelita yang tak akan padam di tengah gelapnya zaman. Bab 3. Kekuatan tak terlihat. Ada kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan alat, tidak pula bisa dibuktikan dengan logika dunia. Namun kekuatannya nyata, mengubah hidup dari dalam, mengangkat jiwa yang tenggelam, menguatkan hati yang runtuh. Kalimat yang membuka langit, membawa kekuatan seperti ini. Ia tidak meledak seperti petir, tidak menggemuruh seperti badai, tapi ia mengalir pelan, masuk ke dalam relung hati yang paling tersembunyi, menghidupkan kembali ruh yang mulai padam. Kalimat ini bekerja dalam diam, tapi dalam diamnya terjadi perubahan besar yang tidak terlihat dari luar, namun terasa sangat jelas di dalam. Berapa banyak orang yang terselamatkan dari keputusasaan hanya karena terus mengucapkan kalimat ini? Berapa banyak hati yang remuk redam, namun kembali pulih hanya dengan menyebutnya perlahan? Kalimat ini tidak menjanjikan dunia menjadi mudah, tapi ia memberikan kekuatan agar kita tidak hancur saat dunia terasa berat. Ia tidak menghilangkan masalah dalam sekejap, tetapi menumbuhkan daya tahan, membuat kita kuat dalam kesabaran, tenang dalam ujian, dan tetap bersyukur di tengah kehilangan. Di saat tak ada lagi yang bisa menolong, kalimat ini hadir sebagai pelipur. Ia adalah teman bagi orang yang sendiri, penolong bagi yang bingung, cahaya bagi yang tenggelam dalam gelap. Kita sering mengira bahwa keajaiban adalah sesuatu yang harus tampak di mata. Padahal keajaiban sejati terjadi dalam hati ketika seseorang berubah menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih sadar akan Allah. Itulah keajaiban yang paling hakiki. Dan kalimat ini menjadi perantaranya. Ia menembus dinding-dinding ketidaksadaran, lalu menyentuh ruang terdalam jiwa, membangkitkan kesadaran bahwa hidup bukan tentang menguasai, tapi tentang berserah. Bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan. Dan bukan tentang mencari, tapi tentang kembali kepada Dia yang sejak awal telah memanggil-manggil kita lewat kalimat ini.
Tidak ada waktu yang sia-sia jika digunakan untuk menyebut kalimat ini. Bahkan jika engkau merasa tidak sedang semangat, tetaplah mengucapkannya. Bahkan jika hatimu terasa hambar, teruslah menyebutnya. Karena bisa jadi, justru saat itulah kalimat ini bekerja lebih dalam. Ia sedang menanamkan akar di hati yang kering. Ia sedang menyuburkan ladang jiwa yang tandus. Sampai suatu hari, engkau akan melihat bunga-bunga makrifat mekar dengan tenang, tanpa paksaan, tanpa kebisingan. Kalimat ini bukan tentang ledakan emosi, tapi tentang proses panjang menuju kejernihan batin. Maka jangan meremehkan zikir yang tenang. Jangan remehkan satu kalimat yang diulang dalam hening. Karena setiap kali engkau menyebutnya, engkau sedang mengetuk pintu langit. Mungkin belum terbuka hari ini atau esok, tapi yakinlah, akan tiba masanya langit menjawab. Dalam bentuk yang tidak selalu kita pahami, namun selalu lebih baik dari yang kita minta. Itulah kekuatan kalimat ini. Ia tidak bekerja dalam keterbatasan waktu manusia, tapi dalam keluasan rahmat Tuhan. Dan bagi jiwa yang sabar menunggu, keajaiban bukan sekadar harapan. Ia akan turun, perlahan, dengan wajah yang tak pernah kita duga. Bab 4. Saat kalimat menjadi nur hidayah. Ada saat dalam hidup, ketika seseorang merasa tersesat, meskipun sedang dikelilingi oleh banyak orang. Ada momen ketika semuanya terasa hampa, padahal dunia tidak kekurangan cahaya. Pada saat-saat seperti itu, bukan mata yang buta, tapi hati yang kehilangan arah. Dan ketika gelap telah menyelimuti jalan, kalimat ini hadir sebagai cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya lembut yang menunjukkan arah pulang. Kalimat ini ketika diucapkan dengan jujur, perlahan berubah menjadi nur cahaya hidayah yang menyinari jalan kembali menuju Allah. Tidak tergesa, tidak dipaksa, tapi mengalir pelan sampai hati kita menyadari bahwa selama ini kita telah jauh. Hidayah bukanlah hadiah yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ia adalah hasil dari pencarian, dari hati yang rindu untuk kembali, meski tak tahu jalannya. Dan kalimat ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pencarian dan pertemuan. Ketika seseorang memulai harinya dengan menyebut nama Allah, maka ia sedang menyalakan pelita dalam dirinya. Ketika seseorang mengakhiri malamnya dengan kalimat ini di bibirnya, maka ia sedang menyelimuti ruhnya dengan cahaya. Bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata manusia, tapi cahaya yang menghangatkan jiwa dan mengusir kesesatan secara perlahan. Berapa banyak kisah orang-orang yang berubah total hanya karena satu kalimat ini menyentuh hati mereka? Dari yang jauh menjadi dekat, dari yang gelap menjadi terang. Mereka bukan berubah karena teori, tapi karena kalimat ini menyentuh pusat kesadaran mereka. Kalimat ini adalah kebenaran yang hidup. Ia tidak hanya bisa didengar, tapi bisa dirasa. Ia tidak hanya bisa dihafal, tapi bisa menggerakkan hati yang telah lama tertidur. Dan ketika cahaya itu mulai menembus kabut, kebiasaan dan dosa, maka mulailah perjalanan baru. Perjalanan kembali kepada Tuhan, bukan dengan kaki, tapi dengan ruh yang bangkit. Namun agar kalimat ini bisa menjadi cahaya, hati harus terbuka. Bukan hanya terbuka karena masalah, tapi juga karena kerinduan, karena cinta, karena kesadaran bahwa hidup tanpa Allah adalah kegelapan yang panjang. Maka, jangan menunggu sempurna untuk menyebut kalimat ini. Justru dalam ketidaksempurnaanmu, kalimat ini bekerja paling dalam. Ia akan membersihkan ruang-ruang sempit dalam batin. Ia akan menggantikan kegelisahan dengan ketenangan. Ia akan membisikkan makna di tengah kekosongan. Dan pelan-pelan, tanpa engkau sadari, hatimu kembali berdenyut dalam keimanan. Hidayah bukan milik mereka yang tahu banyak, tapi milik mereka yang tunduk meski hanya tahu sedikit. Kalimat ini tidak memilih siapa yang mengucapkannya. Ia menyinari siapapun yang bersedia mengulanginya dengan hati yang jujur. Maka jangan tunggu sampai segalanya runtuh sebelum menghidupkan kalimat ini dalam hidupmu. Karena bisa jadi, hidayah yang engkau tunggu-tunggu bukan datang lewat orang lain, bukan lewat peristiwa besar, tapi lewat satu kalimat sederhana yang telah engkau lupakan. Kalimat yang menuntun, membimbing, dan menjadi cahaya, bahkan di saat seluruh dunia memadamkan cahayanya.
Bab 5. Nafas yang berisi zikir. Pernahkah engkau merenung bahwa setiap nafas yang keluar dari dirimu sesungguhnya adalah pinjaman? Kita bernafas ribuan kali dalam sehari. Namun berapa kali dari ribuan itu yang kita isi dengan kesadaran akan Allah? Berapa dari helaan nafas itu yang benar-benar membawa makna? Kalimat yang membuka langit sejatinya tidak harus menunggu waktu khusus untuk diucapkan. Ia bisa menyatu dengan setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Ketika engkau menjadikan zikir sebagai bagian dari ritme pernapasanmu, saat itulah zikir bukan lagi kegiatan, tapi menjadi identitas, menjadi irama kehidupan yang tak terputus, bahkan dalam diam. Bayangkan, setiap kali engkau menghela nafas, engkau menyebut namanya. La ilaha illallah saat menarik nafas, Allah saat melepaskannya. Dalam hening, dalam pelan, dalam kesadaran, tak perlu suara, tak perlu gerakan, tapi hatimu tahu engkau sedang berzikir. Inilah rahasia kekuatan para wali dan para arif. Mereka tidak hanya berzikir dalam majelis, mereka tidak hanya mengingat Allah saat berdoa, tapi mereka menjadikan nafas mereka sendiri sebagai wirid. Mereka menjadikan hidup mereka sebagai tasbih yang tak pernah putus. Dan karena itulah, keajaiban begitu sering menyentuh hidup mereka. Nafas adalah anugerah yang paling dekat, namun paling sering kita abaikan. Ia datang tanpa kita minta, dan pergi tanpa bisa kita tahan. Namun saat nafas itu diisi dengan kalimat tauhid, maka ia berubah dari sekadar fungsi biologis menjadi amalan spiritual. Ia membersihkan hati yang keruh. Ia menenangkan pikiran yang bising. Ia menjadi pagar bagi lisan agar tidak mudah berkata buruk. Karena ketika nafas kita menjadi zikir, maka seluruh diri akan mengikuti. Mata akan malu untuk memandang yang haram. Tangan akan enggan menyentuh yang tak halal. Dan langkah pun akan lebih hati-hati menuju tempat yang diridai Allah. Tidak semua orang bisa duduk lama dalam ibadah. Tidak semua mampu menghafal ribuan ayat. Tapi setiap manusia bernafas. Dan di sanalah letaknya pintu kemudahan dari Allah. Kita tidak perlu menjadi ahli untuk mulai menghidupkan kalimat ini. Cukup duduk sebentar, tarik nafas pelan, dan mulai mengucapkannya dalam hati. Lakukan dengan khusyuk, dengan penuh kesadaran. Ulangi, biarkan tubuhmu perlahan terbiasa. Dan pada waktunya, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kedamaian yang tidak berasal dari dunia luar, tapi dari dalam. Dari dalam hatimu sendiri yang kini mulai terhubung kembali dengannya. Maka jika hari ini engkau merasa gelisah, sesak, tanpa sebab yang jelas, cobalah diam sejenak. Letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungmu, dengarkan nafasmu, dan isi keheningan itu dengan kalimat yang telah Allah ajarkan kepada para nabi. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan selain darinya, tidak ada tempat pulang selain kepadanya. Biarkan kalimat itu menyatu dengan nafasmu. Biarkan ia hidup dalam tubuhmu. Karena jika zikir telah menetap dalam nafas, maka bahkan saat engkau tidur, ruhmu tetap bertasbih dan langit akan tetap terbuka bagimu. Bab 6. Ketika langit membuka dirinya. Ada satu momen yang tidak bisa ditebak oleh akal. Ketika engkau sedang dalam keheningan atau mungkin dalam kesesakan, lalu tiba-tiba seperti ada sesuatu yang terbuka. Bukan pintu rumah, bukan jendela kamar, tapi langit. Bukan langit yang terlihat oleh mata, tetapi langit yang menjadi gerbang antara permohonanmu dan takdir Allah. Ia membuka dirinya, bukan karena kita mendesak dengan suara yang keras, tetapi karena kita mengetuknya dengan kalimat yang benar. Kalimat yang mengandung keikhlasan. Kalimat yang bersih dari motif dunia. Kalimat yang telah berulang-ulang engkau ucapkan dalam zikir dan air mata. Saat itulah, langit pun luluh. Langit yang kita lihat setiap hari mungkin tampak diam, tak berubah. Tapi langit yang hakiki tidak pernah berhenti mendengar. Ia merekam setiap bisikan hati, mencatat setiap tetesan doa, dan menjawab dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Ketika kalimat tauhid terucap dari hati yang jujur, langit bergerak, malaikat mencatat, rahmat turun, dan seluruh semesta menyesuaikan diri untuk menyambut satu jiwa yang telah kembali kepada Tuhannya.
Inilah sebab mengapa orang-orang saleh tampak tenang meski hidup mereka penuh ujian. Karena mereka tahu langit selalu mendengar dan kalimat yang mereka jaga adalah kunci untuk membukanya. Langit tidak terbuka karena kepintaran, tidak juga karena status jabatan atau pujian manusia. Langit terbuka bagi yang berserah, yang rela meletakkan egonya di kaki kerendahan hati, yang bersedia berkata, La ilaha illallah dengan air mata. Bukan dengan suara yang tinggi, tetapi dengan jiwa yang tunduk sepenuhnya. Dan ketika kalimat itu menembus penghalang dunia, langit menyambutnya seperti sahabat lama yang ditunggu-tunggu. Segala yang sebelumnya sulit menjadi dimudahkan. Segala yang buntu mulai menunjukkan jalan. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa hidup tak kunjung berubah? Mengapa doa terasa menggantung di udara, tak sampai? Tapi bisa jadi bukan doa yang tak didengar, melainkan hati yang belum menyebut kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Kita terlalu sering berkata Allah dengan tergesa sambil berpikir tentang urusan lain. Kita terlalu sering berdoa tanpa menghadirkan hati. Padahal langit hanya membuka diri bagi hati yang hadir. Maka mari belajar untuk menyebutnya dengan hadir sepenuhnya. Bukan karena ingin hasil cepat, tapi karena kita benar-benar rindu, ingin dekat. Ketika langit membuka dirinya, engkau akan tahu. Bukan karena keajaiban langsung turun dalam bentuk emas atau keberuntungan instan, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Hatimu menjadi ringan, pandanganmu menjadi jernih, dan tiba-tiba engkau tidak lagi memaksa takdir, tapi mulai menerima dengan ikhlas. Itulah keajaiban sesungguhnya. Bukan perubahan keadaan luar, tapi perubahan kedalaman diri. Dan semua itu bermula dari satu kalimat yang tak pernah sia-sia untuk diucapkan. La ilaha illallah. Bab 7. Keajaiban yang turun dengan tenang. Keajaiban seringkali kita bayangkan sebagai sesuatu yang dramatis, mendadak, heboh, seperti kilat yang menyambar malam. Tapi dalam dunia rohani, keajaiban tidak selalu datang dengan sorotan cahaya. Ia sering turun dengan cara yang sangat tenang, sangat halus, hampir tidak terasa, kecuali oleh hati yang peka. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan, dalam keberanian yang lahir di tengah rasa takut, dalam kemampuan untuk tersenyum, di tengah luka yang belum sembuh, dan semua itu bermula dari kalimat yang telah engkau ucapkan berkali-kali, dengan sabar dan yakin, La ilaha illallah. Kalimat ini tidak langsung mengubah keadaan di luar dirimu, tapi ia mulai bekerja dari dalam. Seperti hujan yang meresap ke dalam tanah, kalimat ini menembus lapisan demi lapisan luka, keraguan, dan ketidakpercayaan. Ia menyentuh bagian paling dalam dari dirimu yang mungkin telah lama kau lupakan. Bagian yang yakin bahwa Allah itu maha baik, maha dekat, maha menjawab. Dan saat bagian itu mulai hidup kembali, maka engkau tidak lagi melihat dunia dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan. Tidak lagi memaknai cobaan sebagai hukuman, tapi sebagai jalan pulang yang penuh hikmah. Keajaiban tidak selalu berarti masalah selesai. Kadang, keajaiban adalah ketika hatimu tidak lagi hancur, walau masalah itu belum pergi. Kalimat tauhid memberi kita tempat berpijak di tengah badai. Ia adalah jangkar yang menahan perahu jiwa kita, agar tidak terombang-ambing oleh gelombang emosi dan godaan dunia. Dan saat kita terus menjaga kalimat itu dalam hati, dalam lisan, dalam nafas, maka pelan-pelan dunia mulai terasa tidak terlalu menakutkan. Karena kita tahu ada zat yang memegang kendali dan dia tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Betapa banyak orang yang hidupnya tampak biasa, tapi sesungguhnya sedang diselimuti keajaiban demi keajaiban. Mereka tidak pamer, tidak bercerita, tapi wajah mereka memancarkan ketenangan. Lisan mereka penuh zikir, langkah mereka ringan meski beban berat. Mengapa? Karena kalimat itu telah menjadi pakaian jiwa mereka. Mereka tidak lagi menunggu keajaiban dalam bentuk duniawi. Karena bagi mereka cukup bisa istiqamah menyebut nama Allah. Itu pun sudah merupakan keajaiban terbesar di zaman yang penuh kelalaian ini. Maka jika hari ini engkau sedang menanti keajaiban, jangan hanya menunggu dalam diam, ucapkan kalimat itu.
Ulangi dengan perlahan, panggil namanya dalam kesunyian. Bukan untuk mendesak jawaban, tapi untuk menghadirkan rasa. Karena bisa jadi, keajaiban sudah datang, tapi engkau belum menyadarinya. Ia mungkin tidak mengubah keadaanmu, tapi ia telah mengubah dirimu. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari mukjizat. Ketika seorang hamba kembali mengenal Tuhannya, kembali percaya, kembali tenang, dan semua itu bermula dari satu kalimat yang engkau izinkan tumbuh dalam hatimu. Bab 8. Mereka yang hidup dalam kalimat ini. Di setiap zaman selalu ada hamba-hamba Allah yang memilih jalan sunyi. Mereka tidak mencari gemerlap dunia, tidak haus pujian, tidak sibuk mengejar ketenaran. Mereka tidak selalu dikenal manusia, tapi sangat dikenal oleh langit. Mereka hidup dalam kalimat ini. La ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan, tapi dihuni, dihidupkan. Mereka tidak memisahkan kalimat ini dari kehidupan mereka sehari-hari. Kalimat itu hadir dalam cara mereka memandang, bersikap, bekerja, bahkan dalam cara mereka diam. Karena bagi mereka, kalimat ini bukan sekadar lafaz, tetapi ruh yang mengaliri seluruh gerak dan diam mereka. Mereka adalah para wali, para ulama, para sufi, juga para hamba biasa yang memilih hidup sederhana namun penuh makna. Mereka tidak selalu memakai pakaian keulamaan. Tidak semua dari mereka berceramah, tapi hati mereka hidup. Hati mereka selalu terhubung dengan Allah. Mereka bisa saja menyapu halaman, tapi dalam zikir. Mereka bisa saja duduk di pasar, tapi lisan mereka sibuk menyebutnya. Mereka menyembunyikan cintanya kepada Allah, sebagaimana orang biasa menyembunyikan hartanya. Dan Allah sebagai Maha Mengetahui menjadikan kehidupan mereka dipenuhi keberkahan, meski tampak sederhana di mata manusia. Mereka hidup dalam kalimat ini, dan kalimat ini menjaga mereka, menuntun langkah, menyejukkan hati dan menguatkan batin. Saat mereka diuji, mereka tidak meratap. Saat kehilangan, mereka tidak mengeluh, karena dalam setiap kejadian, mereka melihat Allah. Mereka tahu tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Dan karena itu mereka berserah. Kalimat ini membuat mereka lapang saat dunia menyempit. Kalimat ini membuat mereka tenang saat semua orang panik. Kalimat ini membuat mereka istiqomah, bahkan saat banyak yang menyerah. Inilah buah dari hidup dalam zikir yang sejati, kehidupan yang tidak mudah goyah oleh angin perubahan. Dan karena itulah, keajaiban sering terjadi di sekitar mereka. Bukan karena mereka sakti, tapi karena mereka dekat dengan Yang Maha Kuasa. Langit mengenali mereka dan bumi mencintai mereka. Air mata mereka dalam sujud menjadi saksi bagi langit. Nafas mereka yang terisi zikir menjadi penenang bagi bumi. Mereka adalah perantara turunnya rahmat kepada banyak orang, meski mereka tak pernah meminta dikenang. Mereka tidak mencari tempat di hati manusia, karena mereka telah punya tempat di sisi Allah. Kalimat Tauhid adalah rumah mereka, dan dunia bukan lagi tujuan, melainkan ladang untuk menanam amal. Maka jika engkau ingin hidup dengan tenang, belajarlah dari mereka. Tidak perlu menjadi mereka, cukup ikuti jejaknya. Belajarlah menjadikan kalimat Tauhid sebagai teman dalam setiap nafas. Jangan terburu-buru menjadi besar. Cukup mulai dengan menjadi hamba yang sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Satu kalimat itu cukup untuk menjadi pegangan hidup. Dan jika engkau menjaganya dengan sungguh-sungguh, suatu saat engkau akan tahu betapa kalimat ini bukan hanya membuka langit, tapi juga membuka hati. Dan dari situlah keajaiban hidup yang sejati dimulai. Bab 9. Ketika dunia berubah, tapi zikir tetap hidup. Dunia berubah setiap hari. Teknologi bergerak cepat, informasi datang bertubi-tubi. Waktu seperti berlari tak memberi jeda. Di tengah hiruk-pikuk itu, manusia pun berubah. Cara bicara, cara berpikir, bahkan cara memaknai hidup, semua berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah pudar adalah kekuatan zikir. Kalimat Tauhid yang sederhana itu tetap menjadi pusat dari semua makna. Ia tetap menjadi cahaya di saat semua lampu dunia padam. Ia tetap menjadi penuntun, bahkan ketika semua kompas arah sudah kehilangan arah. Di tengah perubahan yang begitu cepat, zikir adalah jangkar jiwa yang menyelamatkan.
Banyak orang merasa hilang arah di zaman ini. Cemas tanpa sebab, lelah tanpa tahu kenapa. Merasa kosong meski dikelilingi kemewahan. Dunia terlalu bising, terlalu banyak suara yang saling berebut ruang di dalam pikiran. Tapi zikir adalah suara yang tidak berteriak. Ia hanya berbisik pelan, dalam, lembut. Tapi efeknya jauh lebih menenangkan daripada ribuan kata motivasi. Satu kalimat saja diulang dengan hati yang hadir, mampu memadamkan gelisah yang sudah bertahun-tahun berdiam di dada. Zikir bukan untuk membuatmu merasa kuat, tapi untuk menyadarkan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Saat dunia sibuk menggoda dengan kemajuan dan kecepatan, zikir mengajak kita untuk melambat, untuk kembali menyadari siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Kalimat tauhid bukan sekadar identitas seorang muslim, ia adalah petunjuk arah dalam kekacauan. Dalam dunia yang semakin mencintai kebisingan, zikir mengajarkan kita tentang keindahan diam, tentang kekuatan sunyi, tentang ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari hubungan yang tak pernah putus dengan Sang Pencipta. Zaman boleh berubah, manusia boleh berganti, bahasa, budaya, dan kebiasaan boleh terus bergerak maju. Tapi zikir tetap tinggal di tempatnya yang suci. Ia tidak ikut berubah, karena ia bukan milik zaman, ia milik langit. Kalimat ini pernah diucapkan oleh para nabi ribuan tahun lalu, dan akan terus hidup hingga hari kiamat tiba. Maka barang siapa yang berpegang pada kalimat ini, sesungguhnya ia telah menggenggam sesuatu yang abadi. Di saat semua hal lain runtuh, zikir tetap tegak. Di saat dunia mengecewakan, zikir menjadi pelipur. Dan di saat ajal menjemput, zikir menjadi teman yang menemani sampai akhir. Maka jangan biarkan dunia mengambil zikirmu. Jangan biarkan kesibukan mencuri keheningan yang engkau butuhkan untuk mengingat Allah. Jadikan zikir sebagai napasmu, bahkan jika engkau tidak sempat berkata banyak. Satu kalimat, La ilaha illallah, diulang dalam hati, dalam bisikan, dalam langkah, dalam hening, dalam sibuk. Biarkan ia tumbuh bersamamu, karena zikir bukan tentang masa lalu, tapi tentang keberlangsungan cahaya ruhani di tengah dunia yang terus berubah. Dan siapapun yang menjaga zikir dalam jiwanya, maka dunia boleh berubah 1000 kali, tapi hatinya akan tetap tenang, karena selalu terhubung dengan yang maha kekal. Bab 10, kematian yang dibuka dengan kalimat ini. Kematian adalah kenyataan yang tak bisa kita hindari. Ia datang pada setiap jiwa, pada waktu yang telah ditentukannya. Namun seringkali kita takut akan kematian, bukan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi karena kita merasa belum siap. Kita terlalu terikat dengan dunia, dengan segala kenikmatan dan kepedihan yang ada di sini. Kita merasa bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, padahal kematian adalah awal dari sebuah perjalanan abadi. Ia bukanlah penutupan, tetapi pembukaan menuju kehidupan yang lebih hakiki. Dan kalimat ini, La ilaha illallah, adalah kalimat yang akan membuka pintu kematian bagi mereka yang mengucapkannya dengan tulus. Ketika seseorang menghadap ajal, kalimat ini menjadi penuntun terakhirnya. Ia bukan sekadar kata-kata, tetapi cahaya yang membimbing ruh ke alam yang lebih tinggi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan istiqamah. Kalimat yang membuka pintu langit, dan ketika tiba waktunya, juga membuka pintu surga. Ketika kita hidup dalam kalimat ini, kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi juga menghadap kematian dengan hati yang tenang, tanpa takut, tanpa keraguan. Pernahkah engkau mendengar kisah orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan damai, seperti tidak ada beban dunia yang tersisa? Itu adalah efek dari zikir yang mereka jaga sepanjang hidup mereka. Kalimat ini menumbuhkan rasa percaya kepada Allah yang mendalam. Ketika ajal datang, mereka tahu bahwa yang akan mereka temui adalah Yang Maha Pengampun, Yang Maha Penyayang. Mereka tidak merasa terpisah darinya, meskipun tubuh mereka harus kembali ke tanah. Kalimat ini mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan kehidupan ini hanyalah sementara. Kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang hidup dalam kalimat ini. Bahkan ketika menghadapi sakaratul maut, kalimat ini akan tetap ada di bibir mereka.
Dalam detik-detik terakhir hidup, kalimat ini menjadi perisai, menjadi nur, menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan kasih sayang Allah. Di saat tubuhnya terbaring lemah, ruhnya sedang menuju cahaya, menuju tempat yang jauh lebih indah, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Karena kalimat ini, kalimat tauhid, adalah tiket menuju kehidupan abadi yang jauh lebih sempurna. Maka, kita yang masih hidup, mari kita jaga kalimat ini dalam setiap detik kehidupan kita. Jangan biarkan kalimat ini hanya terucap di mulut, tanpa ada kesadaran dalam hati. Jadikan kalimat ini sebagai pusat dari setiap tindakan, setiap pemikiran, setiap keputusan. Kalimat ini adalah kunci untuk membuka pintu langit dan juga pintu surga. Setiap kali kita mengucapkannya, kita mengingat bahwa tidak ada yang kekal selain Allah. Tidak ada yang lebih berharga selain kasih sayangnya. Tidak ada tempat yang lebih kita tuju selain kembali kepadanya. Saat kita tiba di akhir perjalanan ini, ketika kita menghadap kematian dengan hati yang penuh cinta kepadanya, kita akan tahu bahwa kalimat ini adalah penuntun yang paling indah, yang akan membuka segala pintu kebaikan, yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang abadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat yang akan menemani kita sepanjang hidup, hingga detik terakhir, hingga pertemuan kita dengannya yang Maha Agung. Semoga kalimat yang telah kita bahas bersama ini menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah kita. Ingatlah, dalam kesunyian hati, dalam setiap zikir yang tulus, kalimat ini mampu membuka langit dan membawa keajaiban dalam hidup kita. Jangan biarkan ia hanya menjadi kata-kata, tapi biarkan ia menjadi bagian dari setiap nafas kita. Ketika dunia terasa berat, ketika jalan terasa gelap, ingatlah kalimat ini. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Teruslah berzikir, teruslah berharap, dan biarkan kalimat ini mengubah takdirmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.